Hai guys, hari ini adalah hari yang berbahagia. Tepat di tanggal 1 November adalah ulang tahun Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang ke-15. Nah, saya sebagai duta YKK-nya diundang ke sini untuk sama-sama ada acara syukuran. Nah, seperti biasa kita harus cuci tangan dulu masuk sini. Ini tempatnya pokoknya higienis, bersih. Ini kayaknya saya orang pertama ini kayaknya ya Bu. Assalamualaikum. Apa kabar? Ini saya ngasih. Oh baik. Tulis. Silakan ditulis. Siap. Panjangan. Oh, maaf. Iya. Indra siapa saya? Oh iya. Dijawab lagi sama dia. Serius banget ya? Ya. Duta. Aduh, Mas Indra ganteng banget. Ya, Makasih. Bukan saya ya? Makasih loh. Selamat datang pada cantik-cantik amat. Iya, mau ini. Happy birthday Ibu Ica. Nah, Ibu Ica ini adalah salah satu founder dan yang begitu luar biasa mau mendedikasikan dirinya demi anak-anak yang menderita kanker ya Bu ya. Baik, ini tempatnya bagus banget ya, luas banget. Silakan. Keren banget nih, kita foto-foto di sini nanti ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah anak-anak yang pernah di YKK. Terus mereka sekarang ke kan yang pernah. Terus sekarang mereka kemana? Ada yang udah nggak ada yang udah sembuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini dia adik kakak yang luar biasa. Ibu Rini dan Ibu Ira, mereka adalah wanita-wanita hebat yang mau memberikan waktunya, meluangkan waktunya demi adik-adik kita yang dalam terkena kanker. Bu Ica udah tadi di depan duluan kok Ibu Ica. Kok cantik banget sih Ibu? Ada apa sih hari ini Bu? Ulang tahun DKI dong. Oh iya ya. Ulang tahun DKI dong, 15 tahun loh. 15 tahun sudah ya Allah. Nah, kita mungkin boleh sedikit ngobrol-ngobrol kali Bu ya. Ngobrolnya mau di sini emang. Mau di mana Bu? Di tempat yang lebih keren gitu loh. Oh siap, let's go kalau gitu. Emang Bu ini banget, orangnya tuh funky. Oke, aku sudah bersama dengan founder. Duh, apa itu Bu? Balon. Founder dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Dan ada Ibu Ira, Ibu Ica. Jadi sejarah singkatnya aja Bu, gimana YKK itu terbentuk 15 tahun yang lalu? Ya, diawali dengan karena saya punya pengalaman pribadi, punya anak yang sakit kanker. Tetapi pada waktu itu sudah nggak ada. Tapi tetap kita punya semangat untuk membantu. Karena sebetulnya sebelumnya saya juga sudah aktif di dalam kegiatan yayasan lainnya. Tadinya setelah anak-anak saya yang tidak ada, saya pikir saya mau berhenti. Tapi ternyata dipanggil lagi untuk tetap melayani anak-anak kanker. Jadi disitulah kita bentuk YKK bersama sahabat saya ini gitu. Jadi kita bentuk, langsung kita bikin rumah singgah. Rumah kita ini program akomodasi adalah yang paling dibutuhkan untuk anak-anak yang lagi berobat bersama keluarganya ya. Betul. Itu yang kita buat.
Cuman dengan kemampuan yang ada tentunya nggak bisa langsung gede. Kita dimulai di gang dulu kecil, saweran, ya kan. Awalnya tadinya kita bertiga, tapi dalam perjalanannya teman kita yang satu lagi itu mundurkan diri, jadinya kita berdua sampai sekarang. Begitu. Itu kira-kira. Apa Bu Ica kendala-kendala waktu itu pada saat membangun YKK ini? Sebenarnya kendala tidak terlalu banyak kendalanya, tapi beberapa ada yang waktu kita sewa rumah, itu ada yang menyatakan bahwa penyakit kanker itu menular. Mereka Mungkin suaranya boleh gedein dikit Bu Ica. mereka takut tertular karena ketidaktahuan mereka. Iya. Jadi setelah kita kasih tahu, lalu mereka welcome. Dulu nggak rumah seperti ini, kita rumahnya masih di kecil kampung dulu ya. kecil. Itu aja. Jadi sebenarnya memang penyakit kanker yang diderita oleh adik-adik kita itu tuh tidak menular sama sekali ya Bu. Ini mungkin masih enggak. banyak nih orang membuat stigma-stigma itu ya Bu. Justru anak-anak penderita kanker ini tidak menularkan, tapi gampang tertular. Jadi bila ada teman mainnya, walaupun cuma sakit pilek, karena anak penderita kanker ini kalau lagi diobatin dia kondisinya rentan, malah dia bisa tertular. Bahkan bisa lebih fatal. Ya. Bila dia tertular, bila mereka tertular, apalagi kok tertular biasanya sakit tampak ya, sakit apalagi cacar air gitu tuh lebih fatal Lebih untuk rentannya si karena penderita dia kanker. imunnya sangat rendah ya Bu ya. Iya. Nah kemudian siapa aja yang boleh masuk ke RK nih, rumah singgah, Rumah kita. di rumah kita YKK? Sebetulnya kita sih yang pasti kan anak penderita kanker. Iya. Jadi kita nggak ada kriteria lain kecuali kecuali bahwa kanker, memang ya. penderita kanker. Tapi kalau misalnya dari daerah juga kadang-kadang kan dari daerah untuk menentukan diagnosa sama mereka dikirim ke Jakarta supaya memastikan diperiksanya di Jakarta. Nah itu pun juga kita tampung dengan catatan bila kebetulan kalau yang ditemukan ternyata bukan kanker, ya alhamdulillah ya. Ya. Nah, kita minta mereka jangan tinggal di sini, karena di sini adalah khusus untuk penderita kanker. Gitu. Jadi kita udah ada pengertian lah sama yang akan datang ke sini. Nah itu berarti mereka-mereka yang memang tidak mampu kah atau yang seperti apa Bu yang singgah ada di sini? Bu Ica. Terima aja sih. Ini memang sahabatan ya. Jadi kalau udah ini dong ngomong dong, ini dong gitu. Udah setiap mereka tinggal hari-hari di sini itu tidak ada kriteria untuk siapa aja yang mau tinggal di sini asal mereka bisa. Karena kita di sini kan semua kerja sendiri. Kalau orang-orang yang mampu gitu tinggal di sini kan kadang-kadang nggak enak sendiri gitu mau kerja. Kita Dulu pernah ada pasien bawa pembantu. mampu. Tapi dia bawa pembantu. Nah itu Yang suruh kerja adalah lama-lama pembantunya. lama-lama dia Nggak pakai lama. Karena pas giliran tidur pembantunya tidur di mana? Kan bingung. Kita kan cuma jadiin satu tempat tidur untuk satu orang tua, satu anak, satu tempat tidur berdua. Lah si ibu ini kan tuh saya tidur di mana nih? Pembantu saya tidur di mana? risih sendiri Akhirnya juga. nggak enak sendiri. Baik. Jadi ya sebenarnya siapapun boleh di sini ya, asal ya seperti ini keadaannya disesuaikan aja gitu ya Bu ya. Itu yang anak-anak tinggal sini tuh. Jadi berarti harus didampingi orang tua. Ya, iya dong. Satu pendamping. Satu Baik pendamping orang tua atau menginap di neneknya sini. atau Mau berapa lama sampai sembuh atau terserah. bagaimana Bu? Sampai sembuh. Sampai Sampai kapan aja, ada sembuh. yang 4 tahun, ada yang 3 Oh tahun. gitu. Tergantung permintaan dokter lah. Kalau dokter bilang memang dia udah bisa pulang, ya dia bisa pulang berapa lama gitu. Tapi kalau dia cuman kalau dia belum boleh ya dia tetap di sini. Oh gitu. Nah kemudian dari biaya perawatannya itu sendiri seperti apa Bu? Itu apakah dibantu oleh YKK juga? Masuk perawatan. Misalnya kalau ke dokter, ke rumah sakitnya. Rumah sakit itu BPJS. 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 Lalu kalau ada obat-obat yang tidak dijamin oleh BPJS, kita usahakan untuk mencari donatur. Oh gitu. Jadi semaksimal mungkin kita akan bantu. Baik, pertama-tama sebenarnya adalah mereka paling tidak harus punya Syaratnya BPJS ya. Syaratnya ya Bu ya. mempunyai BPJS syaratnya. Ya kan sekarang kalau Ya. berobat, Ya. terutama dari daerah provinsi lain, Mm-mm. dia sebelum berangkat tuh dia harus urus Ya.
terus dari kotanya tuh dirujuk kemana? Kan harus ada rujukan kalau BPJS. Dirujuknya ke rumah sakit di Jakarta, ya ke Jakarta lah dia. Kalau nggak punya BPJS, Bu? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Sekarang semua orang udah punya BPJS ya. Itulah. Gampang ya untuk diurusin pun juga di daerahnya masing-masing ya, tinggal Di kasih Jakarta tolong juga dibantu. gampang Di Jakarta pun kalau misal orang daerah ke Jakarta bisa minta tolong untuk dibuatkan BPJS begitu mungkin ya, Bu ya. Kalau seandainya dia udah tinggal lama di sini ya, seperti kayak ART di rumah ya, asisten di rumah kan gitu. Dia udah lama di sini kerja sama kita, kita yang menjamin, kita bisa urus. Iya, begitu. Jadi harus ada yang menjamin. Tentunya punya KTP juga. Begitu ya. Jadi apa namanya? Bukan berarti soalnya banyak yang mengira nih teman-teman saya gitu. Oh, aku ada nih orang saudaraku nih susah terus anaknya terkena kanker, itu bisa nggak sih dibiayain DIY kaki untuk disembuhkan DIY kaki gitu? Bukan pengertiannya kita yang membiayain, tapi kita bekerja sama dengan pemerintah. Jadi pemerintah yang membiayai pengobatannya melalui BPJS. Kemudian dia tinggal di sini, kita yang bantu. Dia boleh tinggal di sini, boleh dibilang gratis lah kita tinggal di sini. Kalau dia nggak mampu, tapi kalau memang dia mampu hanya Rp5.000 per keluarga. Jadi ibu dan anak tuh Rp5.000 per bulan. Per hari. Per hari Rp5.000. Oh, baik. Dan itu dia dapat makan segala macam, semuanya dapat dari kita. Dan syaratnya cuma satu, mereka membantu merawat dan menjaga rumah kita ini. Betul. Itu aja. Nah, kegiatan-kegiatannya apa aja, Bu, kalau di rumah kita itu? Kegiatannya juga kita usahakan mereka senang. Itu kita ada acara untuk musik, kita sediakan musik untuk belajar musik, nari, menyanyi. Itu. Ada sekolah juga ya, Bu? Ada sekolah. Ada. Jadi anak-anak itu ya ini termasuk menjadi program utama kita juga karena mereka pengobatan kanker kan lama ya. Tadi kan sampai dikatakan bisa sampai 3 sampai 4 tahun. Supaya jangan putus sekolah atau di drop out dari sekolahnya karena dia nggak ada. Ya kita bantu di sini. Jadi guru-guru ini kita rekrut benar-benar untuk ngajar anak-anak ini, dan guru-guru ini juga komunikasi sama sekolah asalnya loh. Komunikasi terus disampaikan bahwa si A ini dia belajar di sekolahku ini dan pelajarannya sesuai dengan kurikulum di sekolahannya, bagaimana di sekolahannya udah sampai mana pelajarannya dan sebagainya. Dia komunikasi dan di sini diteruskan sama guru-guru itu. Nanti nilainya dikasih lagi ke sana. Jadi si anak ini dapat nilai terus gitu ya. Maksudnya nilai B-nya berapapun. Kadang ada yang bagus, kadang juga ada yang jelek, tergantung anaknya juga. Tapi dengar-dengar kadang malah mereka berprestasi ya, Bu ya. Betul. Wow, hebat-hebat banget loh adik-adik kita di sini. Nah, untuk sekarang ini ya kaki udah 15 tahun dan sekarang tempatnya udah sebesar ini ya, Bu. Ini hasil kerja yang luar biasa dari ibu-ibu dan juga tim yang sehingga banyak menolong adik-adik kita yang terkena kanker ya, Bu ya. Ini kalau sekarang di sini berapa kapasitas yang bisa ditampung? Kapasitasnya 50 tempat tidur. 50 tempat tidur. Untuk saat ini sudah ada berapa yang menghuninya? Sekarang untuk hari ini cuma 21. 21. Ada yang masih di rumah sakit dirawat. Baik. Nah, terus untuk misalnya ada donatur yang ingin datang ke sini, ini seperti apa sih mekanismenya, Bu? Sekarang kata apalagi untuk pandemi seperti sekarang ini apakah masih seperti apa penanganannya? Apakah ada peraturan terbaru, orang nggak boleh datang ke sini dulu atau seperti apa, Bu? Ya kita ini baru-baru aja sejak PPKM kita baru buka lagi rumah singgah kita ini, rumah kita ini per Oktober kemarin ini kita baru buka. Jadi mereka sudah bisa hadir di sini. Tapi tetap kita pakai prokes 5M. Jadi kita batasin juga dan kita juga minta supaya sudah ada vaksinasi. Mereka udah vaksinasi. Terus udah gitu kita batasin cuma 25 orang, nggak boleh lebih. Dan yang lainnya sih kita sama seperti dulu, hanya ditambahin prokes 5M aja. Tapi
kita upayakan supaya jangan terlalu berinteraksi sama anak-anak. Sementara jangan dulu. Jadi boleh lihat, boleh dari jauh, boleh ini, tapi nggak berinteraksi langsung ya, karena mereka kan juga kondisinya kan itu tadi rentan ya. Jadi kita juga nggak mau bermasalah juga ya. Walaupun sekarang ya mudah-mudahan pandemi hilang ya. Amin. Udah pandemi hilang kan kita juga udah lebih bebas. Betul. Tapi kita udah boleh. Selama pandemi awal Bu tahun lalu, seperti apa sih keadaan di rumah kita ini atau YKK itu sendiri? Apakah ada penurunan dari donasi atau donatur? Sangat Begitu, Bu? penurunan sangat. Untuk karena itu, karena kita membatasi kunjungan-kunjungan, jadi mereka pada umumnya yang nggak datang. Biasanya mereka datang sebagai donatur kan. Gitu. Baik. Jadi tapi apa namanya, mudah-mudahan sih pandemi segera hilang, donatur bisa datang ke sini, jadi lebih banyak lagi nanti donasi yang tentunya bisa didapatkan sehingga bisa menolong adik-adik kita yang terkena kanker. Nah, ini YKK udah ada 8 cabang ya Bu ya? Iya. 7 cabang. 7. 8 Oh, 8 dengan pusat. Luar biasa banget. Di mana aja tuh Bu? di Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Makassar, Manado, Pekanbaru. Wow. Dan kemudian akhirnya Ibu memilih saya untuk menjadi duta YKK. Apa yang Ibu lihat dari seorang Indra Bekti, Bu? Ya, kamu kan udah aktif dari kita sejak belum ini ya, sejak kita mulai ya. Dan kamu selalu bantu kita main sama anak-anak, berkegiatan selalu ya. Di tengah kesibukan kamu selalu meluangkan waktu gitu ya. Sebab melihat bahwa menjadi duta itu nggak gampang. Memilih seorang duta pun nggak gampang. Jadi kita beberapa kali melihat dan juga menunjuk beberapa duta, tapi kesannya belum seperti kamu gitu loh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi mau nggak mau ya kita juga biar gimana pun juga kan orang harus kita atur supaya jangan sampai merugikan. Kita harus sama-sama saling mendukung. Iya. Bahwa Bekti punya aktivitas di dunia entertainment itu ya kita harus hargain juga. Nah di satu sisi kita pun juga mengharap juga duta itu juga ya membantu kita juga gitu loh. Jadi kadang-kadang makanya kita bilang ayo dong tolong dong diselip-selipin dong kita. Ini lagi gitu. diselipin Ibu. Jadi ini lagi diselip-selipin ya, terima kasih banget Sama-sama gitu. Ibu. Kita saling mendukung lah, saling membantu. Sebab seperti tema acara kita, peduli dan berjuang bersama. Peduli dan berjuang bersama. Itu harus kita pegang terus. Jadi kita peduli, Anda peduli, yuk kita berjuang bersama. Kamu bisanya kapan, saya bisanya kapan, dia bisanya kapan. Gitu loh. Semua tuh sesuai dengan waktu dan porsinya. Iya, betul, setuju. Itu kira-kira. Baik Ibu. Saya mau ucapin sekali lagi terima kasih. Ini suatu kehormatan untuk bisa menjadi duta dari YKK itu sendiri. Mudah-mudahan saya masih bisa terus berguna ya Bu, diberikan kesehatan. Untuk ibu-ibu juga diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga masih terus bisa, inilah wanita-wanita luar biasa. Mereka menjadi pemimpin di sini untuk bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungannya, masyarakatnya, khususnya untuk anak-anak yang terkena kanker. Nah, satu pertanyaan lagi Bu, kanker pada anak itu bisa sembuh nggak sih Bu? Bisa, justru itu yang kita ingin Bekti bantu sosialisasikan. Kanker pada anak itu dapat diupayakan sembuh. Cuman bedanya kanker pada anak itu beda dengan kanker dewasa. Kanker pada anak itu nggak bisa dideteksi, tetapi dikenali gejala-gejala dan tanda-tandanya. Jadi disitulah kita sering mengadakan sosialisasi edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui dan mengenali apa sih tanda-tandanya, gejalanya. Misalnya contoh leukemia tuh gejalanya tuh pucet, kurus, nggak mau makan, terus ada bercak-bercak ya, pendarahan di bawah kulit gitu ya. Itu tanda-tanda itu udah. Dan umumnya tanda-tandanya bisa kayak tanda-tanda kayak demam berdarah, kayak tifus, kayak itu
Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada anak yang seperti itu berulang kali dicek masih begitu lagi, segera periksakan ke rumah sakit yang tertentu. Jadi nggak semua rumah sakit bisa mengenali gejala-gejala dan tanda-tandanya. Itu di rumah sakit pemerintah. Jadi segera periksakan dan langsung periksa darah gitu loh ya. Itu sering terjadi keterlambatan di dalam mengenali gejala-gejala tanda-tandanya. Apalagi sakit mata. Itu kalau ada titik di retina, titik putih di retina, yang di hitam-hitam itu ada titik putih, itu udah kanker mata. Mata kucing. Yang namanya mata kucing. Jadi kalau malam dia bersinar, mantul. Lampu. Itu orang-orang kalau di umumnya bilang, oh anak saya dapat wahyu nih, anak saya pinter nih, jadi di matanya bersinar gitu. Padahal itu udah kanker satu itu. Jadi bahkan itu tuh harusnya udah mesti dicabut Itu ya kalau diangkat ya, dokter Bu? bisa. Iya. Ya Allah. Jadi Supaya biasanya- jangan kena yang satu lagi atau mengambil nyawanya. Ya Allah. Nah, apa namanya? Kalau kanker pada anak itu apa aja biasanya, Bu? Leukemia, Mata, mata, otak, mhm, tulang, tulang, dan ginjal, otot, Sama. berotot, otot. dan itu berdarah. biasanya kenapa sih, Bu, mereka anak-anak itu bisa terkena itu? Belum tahu penyebabnya, belum tahu. Penyebab itu belum tahu ya. Di Kalau negara dewasa kan maju. karena lifestyle gitu kan mereka. Kalau anak-anak ini yang Ya memang itu bedanya. Lahir procot bisa udah kanker. Ya Jadi kita nggak bisa bilang apa-apa juga. Kalau dibilang keturunan juga belum terbukti. Belum terbukti. Kecuali kanker mata ya. Oh, baik. Kalau kanker mata itu memang suka ada keturunan ya. Jadi kalau sampai satu anaknya udah kena kanker mata, itu biasanya yang adik-adiknya yang lain harus segera diperiksa. Paling nggak diawasin terus gitu. Baik. Harapan, Bu, buat Hikaki di 15 tahunnya. Harapan ya kita tentunya pasti kita berharap bisa tetap eksis, hadir untuk mereka, dan juga ya kita bisa membantu menekan keterlambatan itu. Dan di sisi lain kita juga ingin supaya banyak anak yang sembuh. Amin. Itu jadi banyak yang survive, meningkatkan tingkat keberhasilan. Nah itu semua kan tergantung dari adanya perawatan, adanya rumah sakit, adanya perawat, dokter, segala macam itu kan semuanya merupakan sebagian. Jadi sebetulnya masih panjang mimpi kita ini, sebab ya kita kan buka rumah singgah itu di kota-kota yang memang Ada perawatan. rumah sakit pemerintahnya bisa ngobatin kanker. Nah di kota-kota yang lain tuh belum ada gitu loh. Jadi ya kita juga susah juga ya. Di satu sisi kita paham pemerintah belum memprioritaskan kita, tapi di sisi lain bahwa banyak anak-anak ini membutuhkan. Jadi makanya mereka tuh dari daerah yang dimana nggak ada pengobatan, mereka datangnya ke Jakarta. Oleh karena itu kita bikin rumah singgah ini kapasitasnya 50 Baik. supaya seluruh Indonesia kita bisa tampung dan itu bisa ditampung. Baik. Ibu Ica, ada harapannya? Harapannya seperti saya sampaikan sama Bu Ira untuk mencapai banyak yang survive. Amin. Itu aja, Bu. Baik. Ya, berhasil sembuh lah, Baik. ya kan? Dan harapan yang lain Ya. supaya yang lain juga bisa membantu YKaki. Kita punya merchandise banyak loh. Nah. Bantu tuh beli. Anda sambil beli, Anda berdonasi. Nah. Tuh barang-barangnya ada tuh. Nanti dilihat nanti ya. Aku kasih lihat. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ica, Ibu Ira. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk YKaki. Makasih. Semakin sukses dan kita semakin memberikan kesempatan sembuh untuk adik-adik kita yang Amin. terkena Amin. kanker. Amin ya Makasih, rabbal alamin. makasih. Nah, nanti kita akan lihat ya merchandise-nya apa saja yang bisa dibeli. Silakan aja. Terus kemudian dengan Anda membeli berarti Anda juga ikut membantu adik-adik kita bisa tersenyum kembali, bisa sembuh cepat, dan yang paling penting kita bersama-sama peduli Berjuang. Dan berjuang bersama. Yang adik-adik kita yang mereka kena kanker, tapi mereka lihat tuh ya, mereka aja masih bisa gaya, masih bisa tersenyum, masih bisa berkarya. Kok keren amat ini? Ya ampun.
Bintang namanya. Kenapa? Oh, namanya Bintang. Lagi ngambek ya? Ngapain datang dikasih ngambek? Oh. Senyum dulu dong. Senyum. Enggak tahu ya. Senyum ya. Namanya siapa tadi? Bintang. Hai Bintang. Apa kabar? Ananda Oh, Bintang Al-Islami. ini panjang sekali ya namanya ya. Ananda Bintang Al-Islami. Benar ya? Betul. Kalau yang ini siapa namanya? Ini namanya. Jangan malu-malu dong. Siapa namanya? Vika, Vika. Vika, umurnya berapa? 15 tahun. 15 tahun, kok pintar sekali. Kalau yang ini namanya siapa? Tiara. 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 Nah, kalau Vika tuh di rumah singgah ini, rumah kita ini udah berapa lama? Hampir 4 tahun. Udah berapa tahun ya? Waduh. Terus kalau kamu? Nah, belum. Gak ngitung. Nah, jadi kalau kamu sekarang ini masih terus dirawat gitu ya. Kalau kamu mohon maaf, boleh tanya, kamu apa nih? Di kimia. Leukemia. Nah, dan apa kata dokter tadi? Jalanin obat aja. Minum obat aja ya. Tuh, pokoknya tuh teman-teman, ayo dong bantu adik-adik kita biar bisa cepat sembuh ya. Oke, amin. Pasti sembuh ya. Semangat. Selamat ulang tahun ya. Bintang, mana bintang? Bunda. Ya, pinter. Aja lah. Apa-apa ya Bintang ya. Oh. Sorry. Iya, dan sekali. Yeay. Gini. Oh iya. Buat nggak Bu? Iya Bu, nggak ada foto aku Bu. Bikin dong. Ya foto sekarang. Ayo. Satu, dua,